Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang Raka yang melakukan solo hiking di sebuah gunung. Saat ia sedang mendaki tiba-tiba ia menemukan pasar di sana. Namun ternyata itu bukanlah pasar biasa. Apa yang akan terjadi pada Raka? Tonton video ini sampai akhir. Raka menarik napas dalam-dalam, menghirup udara segar pegunungan yang masih basah oleh embun pagi. Dengan ransel besar di punggungnya, ia berdiri di kaki Gunung Raksa, sebuah gunung yang tidak terlalu populer di kalangan pendaki karena reputasinya yang penuh cerita mistis. Namun, justru itu yang membuatnya tertarik. Ia selalu menyukai tantangan, dan solo hiking adalah cara terbaik baginya untuk merasakan ketenangan serta menguji nyali. Langit mendung, menyisakan sedikit celah bagi matahari untuk menembus kabut tipis yang menyelimuti jalur pendakian. Angin berhembus pelan, membawa aroma hutan yang lembab dan tanah basah. Raka melirik peta di tangannya, memastikan jalur yang akan ia lewati. Tidak ada banyak informasi tentang gunung ini, hanya beberapa catatan dari pendaki lain yang menyebutkan bahwa jalurnya cukup sulit dan minim penunjuk arah. Perjalanan dimulai dengan jalur setapak yang relatif mudah, dikelilingi pepohonan tinggi yang rimbun. Burung-burung berkicau di kejauhan, menciptakan harmoni alam yang menenangkan. Sesekali, Raka berhenti untuk mengambil foto atau sekadar mengatur napas. Ia sudah terbiasa mendaki sendirian, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Entah mengapa, sejak memasuki hutan, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Perasaan itu begitu halus, hampir tidak terasa, tetapi cukup mengusik. Sesekali, ia menoleh ke belakang, tetapi hanya ada pohon-pohon besar dan semak-semak yang bergerak pelan di terpa angin. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan langkahnya. Setelah 2 jam berjalan, Raka mencapai sebuah persimpangan kecil yang tidak ada dalam peta. Jalur utama masih terlihat jelas di depan, tetapi ada jalan setapak lain yang menyimpang ke arah kiri, terlihat lebih jarang dilewati. Sejenak ia ragu, tetapi akhirnya memutuskan untuk tetap mengikuti jalur utama. Langit semakin gelap meski masih siang. Awan tebal menggantung di langit, membuat suasana semakin suram. Raka mempercepat langkahnya, berharap mencapai pos 3 sebelum matahari benar-benar tenggelam. Saat hari mulai beranjak senja, Raka akhirnya menemukan lokasi yang cocok untuk mendirikan tenda. Ia memilih area datar di dekat sebuah pohon besar, cukup jauh dari jurang dan terlihat aman dari hewan liar. Dengan cekatan, ia memasang tenda dan menyiapkan peralatan masak. Aroma mie instan yang baru matang menguar di udara, membuatnya merasa lebih tenang. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat ia menikmati makanannya, samar-samar terdengar suara langkah kaki di sekitar tenda. Raka menahan napas, telinganya menangkap suara itu dengan jelas, seperti seseorang sedang berjalan perlahan di atas dedaunan kering. Ia segera mengambil senter dan mengarahkan cahaya keluar tenda. Tidak ada siapapun. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin hanya ranting jatuh atau suara hewan kecil yang berkeliaran di malam hari. Tapi saat ia kembali duduk, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dengan hati-hati, ia membuka resleting tenda dan mengintip keluar. Hanya pepohonan dan kabut tipis yang mulai turun. Namun, saat ia mengarahkan senter ke sebuah pohon di kejauhan, seolah ada sesuatu yang bergerak cepat, menghilang ke balik kegelapan. Raka bergidik. Ini pertama kalinya ia merasa benar-benar tidak nyaman saat mendaki. Ia menutup kembali tenda dan mencoba mengabaikan semua itu. Malam semakin larut, dan akhirnya ia memaksakan diri untuk tidur. Namun, ketenangan itu kembali terusik ketika suara aneh lain terdengar. Kali ini bukan suara langkah kaki, melainkan bisikan samar. Suara itu begitu lirih, seperti datang dari celah-celah angin yang berhembus di antara pepohonan. Tapi semakin lama, semakin jelas. Raka menelan ludah, tubuhnya membeku di dalam sleeping bag. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin ini hanya efek kelelahan atau sugesti akibat cerita-cerita seram tentang gunung ini. Namun, saat ia mendengar namanya disebut dengan suara berbisik, kepanikan mulai merayap. Raka. Ia menutup matanya rapat-rapat, berharap itu hanya ilusinya sendiri. Namun, suara itu kembali terdengar,
kali ini lebih dekat. Raka pergi. Jantungnya hampir melompat keluar. Tangannya meraih pisau kecil di sampingnya, seolah itu bisa memberinya rasa aman. Ia mencoba mengatur napas, tapi ketakutan telah menguasainya. Beberapa saat berlalu, dan suara itu akhirnya menghilang. Namun, tepat sebelum ia hampir tertidur, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari luar tenda, terdengar suara kuku yang menggores kain tenda perlahan, menciptakan bunyi mencicit yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menahan napas, berharap apapun yang ada di luar sana segera pergi. Saat suara itu berhenti, tiba-tiba suasana menjadi sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin yang berhembus. Hanya keheningan yang terasa menyesakkan. Dalam ketakutan, Raka menggenggam pisaunya lebih erat, bersiap untuk apapun yang mungkin terjadi. Ia tidak tahu bahwa ini baru permulaan dari mimpi buruk yang akan ia alami di Gunung Raksa. Pagi datang dengan lambat. Sinar matahari berusaha menembus celah dedaunan, menciptakan pola-pola cahaya di atas tenda Raka. Ia membuka mata dengan tubuh terasa lelah. Tidur semalam tidak nyenyak. Gangguan suara aneh, bisikan, dan suara kuku menggores tenda masih jelas teringat di benaknya. Namun, saat ia keluar dari tenda, tidak ada jejak apapun di tanah. Tidak ada bekas langkah, tidak ada tanda-tanda gangguan. Seolah semua yang ia alami semalam hanya mimpi buruk. Tapi Raka tahu itu nyata. Ia menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Tidak ada gunanya memikirkan kejadian tadi malam. Ia harus tetap fokus pada pendakian. Setelah sarapan dan merapikan peralatannya, ia kembali melanjutkan perjalanan menuju puncak. Langkahnya terasa lebih berat kali ini. Entah karena kurang tidur, atau karena perasaan tidak nyaman yang masih mengikutinya. Hutan semakin lebat, dan jalur pendakian mulai menanjak tajam. Keringat mengalir di pelipisnya meski udara terasa dingin. Sekitar 2 jam perjalanan, kabut mulai turun. Awalnya hanya tipis, seperti selendang putih yang melayang di antara pepohonan. Namun, semakin ia berjalan, kabut itu semakin tebal, hingga akhirnya menutupi seluruh jalur. Raka berhenti sejenak, mengatur napas. Ia menoleh ke belakang, tetapi jalur yang tadi ia lalui sudah tidak terlihat lagi. Hanya kabut pekat yang mengelilinginya dari segala arah. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ini tidak biasa. Kabut di gunung memang wajar, tetapi tidak setebal ini, tidak secepat ini muncul. Ia melanjutkan langkah dengan lebih hati-hati, mengandalkan insting karena medan di depannya nyaris tidak terlihat. Suasana semakin sunyi. Tidak ada suara burung, jangkrik, atau gemerisik dedaunan. Hanya suara langkah kakinya sendiri di tanah yang sedikit lembab. Tiba-tiba, di tengah kabut, ia melihat sesuatu. Sebuah gerbang kayu berdiri di tengah jalur. Raka mengernyit. Seingatnya, tidak ada bangunan atau gerbang seperti ini yang disebut dalam catatan pendaki lain. Kayunya tua, tertutup lumut, dan di sisi kiri serta kanannya, berdiri 2 patung batu yang bentuknya menyerupai manusia dengan wajah kosong tanpa mata atau mulut. Jantungnya berdegup kencang. Keanehan ini semakin membuat perasaannya tidak enak. Tapi, berbalik bukan pilihan. Kabut di belakangnya sudah terlalu pekat, dan ia bahkan tidak yakin bisa menemukan jalan kembali. Dengan hati-hati, ia melangkah melewati gerbang itu. Begitu ia melewatinya, udara terasa berbeda. Lebih dingin. Lebih berat. Dan yang lebih aneh lagi, kabut mulai menipis. Saat pandangannya mulai jelas, Raka tertegun. Di hadapannya, terbentang sesuatu yang seharusnya tidak ada di gunung ini. Sebuah pasar. Bukan pasar biasa. Kios-kios kayu berjejer di sepanjang jalan, dihiasi lentera-lentera kuning yang bersinar lembut. Para pedagang dan pengunjung sibuk bertransaksi, berbicara dengan bahasa yang asing di telinga Raka. Mereka mengenakan pakaian yang tampak kuno, seperti berasal dari zaman kerajaan dulu. Raka mengerjapkan mata, mencoba memastikan bahwa ia tidak berhalusinasi. Bagaimana mungkin ada pasar di tengah gunung ini? Tidak ada catatan tentang desa atau perkampungan di jalur pendakian Gunung Raksa. Dan lagi, tidak ada suara mesin generator atau tanda-tanda kehidupan modern di sini. Sebuah aroma harum tiba-tiba menusuk hidungnya, perpaduan antara dupa, rempah-rempah, dan sesuatu yang manis. Ia melangkah lebih dekat,
mengamati barang-barang yang dijual. Ada kain-kain berwarna gelap dengan motif yang seolah bergerak sendiri. Ada makanan yang terlihat begitu segar, seolah baru saja dipanen, tetapi baunya sedikit aneh. Ada perhiasan-perhiasan yang berkilauan, memantulkan cahaya dengan cara yang tidak biasa. Saat ia berjalan melewati kios-kios itu, beberapa pedagang menoleh ke arahnya. Mereka tersenyum. Tapi senyum mereka terasa terlalu lebar, terlalu lama. Raka menelan ludah. Naluri dalam dirinya berteriak bahwa ada sesuatu yang salah di tempat ini. Tiba-tiba, seorang wanita tua di salah satu kios memanggilnya. "Nak, kau tampak lelah. Coba minuman ini," katanya dengan suara yang dalam dan serak. Di tangannya, ada sebuah cangkir kecil berisi cairan berwarna ungu tua. Aromanya menggoda, manis dan sedikit tajam, seperti campuran anggur dan rempah-rempah. Raka hampir saja mengulurkan tangan, tetapi sebelum ia menyentuh cangkir itu, seseorang menepuk bahunya dari belakang. "Jangan minum itu," suara seorang pemuda terdengar, nada suaranya penuh peringatan. Raka menoleh dan melihat seorang pria muda berpakaian lusuh berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat, dan matanya tampak gelisah. Wanita tua itu mendadak menatap pemuda itu dengan tajam, bibirnya melengkung dalam ekspresi tidak senang. "Pergilah," kata pemuda itu lagi, suaranya lebih rendah kali ini. "Kau tidak seharusnya di sini." Raka menatapnya, bingung dan waspada. Pemuda itu mendekat, berbisik di telinganya, "Ini bukan pasar biasa. Ini bukan tempat manusia sepertimu." Jantung Raka berdebar semakin kencang. Ia menoleh ke sekitar, dan kini ia baru menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Beberapa dari orang-orang di pasar itu tidak memiliki bayangan. Dan sebagian lainnya, kakinya tidak menyentuh tanah. Darahnya seolah membeku. Ia baru sadar, tempat ini bukanlah bagian dari dunia yang ia kenal. Sebelum ia bisa berkata apa-apa, pemuda itu menarik tangannya dan berbisik dengan nada yang lebih mendesak. "Kita harus pergi. Sekarang." Raka membeku di tempatnya. Kata-kata pemuda itu masih terngiang di telinganya. Jantungnya berdetak kencang. Ia menatap wajah pemuda itu, mencoba mencari kepastian di balik ekspresi seriusnya. Namun, sebelum sempat bertanya, wanita tua yang sebelumnya menawarkan minuman kembali berbicara, kali ini dengan nada yang lebih tajam. "Kenapa kau mencegahnya, Nak?" katanya dengan senyum yang terasa janggal. "Dia pasti haus. Biarkan dia minum." Pemuda itu tidak menjawab. Ia hanya mencengkeram lengan Raka lebih erat, lalu tanpa peringatan, menariknya menjauh dari kios wanita tua tersebut. Raka hampir tersandung saat mengikuti pemuda itu, matanya masih memindai sekeliling pasar dengan rasa tidak percaya. Semakin ia memperhatikan, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Di salah satu kios, seorang pedagang menjual buah-buahan berwarna aneh, ungu pekat, biru berpendar, dan hitam legam. Di kios lain, terlihat potongan-potongan daging yang tidak bisa ia kenali asalnya, tergantung dalam wadah kaca yang berembun. Aroma yang menyengat bercampur dalam udara, perpaduan antara harum, busuk, dan sesuatu yang tidak bisa ia deskripsikan. Yang paling membuat bulu kuduknya berdiri adalah orang-orang di pasar ini. Mereka bergerak dengan cara yang tidak wajar. Beberapa berjalan terlalu halus, seolah melayang. Ada yang tersenyum tanpa berkedip, terlalu lama hingga terlihat tidak alami. Bahkan, beberapa dari mereka memiliki mata yang terlalu hitam atau terlalu terang, seakan bukan manusia. "Kita harus pergi," pemuda itu berkata lagi, lebih mendesak kali ini. Raka menoleh ke arahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa ini? Pemuda itu tidak langsung menjawab. Ia terus berjalan, melewati kios-kios yang semakin padat, sementara Raka berusaha mengimbangi langkahnya. "Kau masuk ke dunia yang bukan untukmu," jawabnya akhirnya. "Pasar ini tidak seharusnya bisa kau lihat." Raka merasakan tubuhnya menegang. "Maksudmu apa?" "Aku hanya mengikuti jalur pendakian. Lalu tiba-tiba aku sampai di sini." "Itu karena kau melewati gerbangnya," pemuda itu berkata lirih. "Gerbang itu tidak terlihat oleh sembarang orang. Hanya mereka yang tersesat, atau mereka yang dipanggil, yang bisa menemukannya." Kata-kata itu membuat Raka merinding. Dipanggil? Oleh siapa?
Sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, tiba-tiba suara nyaring terdengar dari belakang mereka. Berhenti. Raka menoleh dan melihat beberapa sosok dari pasar mulai memperhatikan mereka. Para pedagang dan pembeli yang tadinya sibuk kini menoleh ke arah mereka berdua, ekspresi mereka berubah menjadi lebih intens. Beberapa dari mereka mulai bergerak mendekat. Pemuda itu menggertakkan giginya. Sial, mereka sudah menyadari. Raka menelan ludah. Mereka siapa? Pemuda itu tidak menjawab. Ia hanya menarik napas dalam, lalu tiba-tiba berlari. Jangan tanya. Ikuti aku. Tanpa pikir panjang, Raka ikut berlari. Pasar yang tadi tampak luas kini terasa seperti labirin. Kios-kios yang berjejer berubah bentuk, seakan bergerak sendiri, menghalangi jalan mereka. Lorong-lorong yang tadi ada kini menghilang, tergantikan oleh ganggang sempit yang tidak jelas arahnya. Raka merasakan ketakutan menyelimuti tubuhnya. Pasar ini berubah, seakan hidup. Di belakang mereka, suara langkah kaki terdengar semakin cepat. Orang-orang dari pasar itu mengejar mereka, tapi langkah mereka aneh. Tidak terdengar seperti sepatu menghantam tanah, melainkan seperti sesuatu yang lebih ringan, lebih cepat. Pemuda itu tiba-tiba menarik Raka ke gang kecil di antara dua kios. Mereka bersembunyi di sana, menahan napas. Raka mencoba mengatur napasnya, jantungnya masih berdebar. Siapa mereka? Kenapa mereka mengejar kita? Pemuda itu mengintip dari celah antara kios, lalu berbisik, mereka bukan manusia. Mereka adalah penghuni pasar ini. Mereka tahu kau bukan bagian dari dunia mereka. Raka merasa tenggorokannya kering. Lalu kenapa aku bisa masuk ke sini? Pemuda itu menatapnya, matanya dipenuhi keseriusan. Karena kau melakukan kesalahan. Dan sekarang, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Suara langkah kaki semakin dekat. Pemuda itu menggenggam pergelangan tangan Raka lebih erat. Kita harus keluar dari sini sebelum mereka menangkapmu. Jika kau tertinggal di sini saat pasar ini menghilang. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi Raka bisa menebak apa yang akan terjadi. Ia tidak akan bisa kembali. Atau lebih buruk, ia akan menjadi bagian dari pasar ini. Pemuda itu menoleh ke kanan dan kiri, memastikan jalur aman, lalu mengangguk ke arah Raka. Ikuti aku. Aku tahu jalan keluar. Raka tidak punya pilihan lain. Dengan napas tertahan dan keringat dingin mengalir di punggungnya, ia mengikuti pemuda itu, berlari menuju harapan terakhirnya untuk keluar dari tempat yang seharusnya tidak pernah ia masuki. Raka berlari sekuat tenaga, mengikuti pemuda misterius yang kini menjadi satu-satunya harapannya untuk keluar dari pasar gaib ini. Nafasnya tersengal, kakinya hampir tersandung beberapa kali di antara lorong-lorong pasar yang terus berubah bentuk. Di belakang mereka, suara langkah kaki terdengar semakin banyak, semakin cepat. Mereka dikejar. Lorong-lorong sempit yang mereka lewati dipenuhi kios-kios dengan barang-barang aneh. Raka melirik sekilas ke sisi kanan, ada pedagang yang menjual cermin, tetapi bayangan di dalamnya tidak mencerminkan kenyataan. Ia melihat seorang pria berkepala dua menatapnya dari balik cermin itu, tersenyum lebar dengan mata yang hitam pekat. Di kios lain, seorang wanita berpakaian merah darah mengunyah sesuatu yang tampak seperti jari manusia. Ia menoleh ke arah Raka, dan tanpa suara, bibirnya membentuk satu kata yang membuat bulu kuduknya berdiri. Lari. Raka merasakan kakinya semakin lemas, tetapi ia tidak bisa berhenti. Pemuda di depannya menariknya melalui celah antara dua kios, mengarahkannya ke sebuah gang kecil yang lebih gelap. Kita hampir sampai, bisik pemuda itu. Hampir sampai kemana? Raka bertanya, napasnya berat. Pemuda itu tidak menjawab. Mereka terus berlari, melewati kios-kios yang semakin aneh. Di salah satu kios, terlihat burung-burung tanpa mata yang mengepakkan sayapnya dalam kandang emas. Di kios lainnya, seorang pria tua duduk di balik meja, menjual senyum, ya, senyum. Senyum yang melayang dalam botol-botol kaca, berkedip dan bergerak-gerak seolah hidup. Raka merasakan perutnya bergejolak. Tempat ini bukan sekadar aneh, tempat ini salah. Tiba-tiba, pemuda itu berhenti di depan sesuatu. Raka hampir menabraknya karena terlalu fokus berlari. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang kayu tua,
Mirip dengan gerbang yang Raka lewati saat pertama kali masuk ke pasar ini. Tapi ada satu perbedaan besar. Gerbang ini tertutup rapat. Raka merasakan dadanya menegang. "Bagaimana kita keluar?" tanyanya dengan panik. Pemuda itu menekan kedua telapak tangannya ke gerbang, berusaha mendorongnya. Tapi kayu tua itu tidak bergeming. "Tertutup," gumamnya. Wajahnya berubah tegang. Di belakang mereka, suara langkah kaki semakin dekat. Kini suara itu bukan hanya langkah, tetapi juga bisikan, bisikan yang memenuhi udara seperti dengungan lebah. "Jangan pergi. Tinggallah bersama kami. Kau sudah masuk, maka kau adalah bagian dari kami." Raka merinding. Ia berbalik, dan apa yang dilihatnya hampir membuatnya pingsan. Mereka dikelilingi. Para penghuni pasar telah berdiri di belakang mereka, membentuk lingkaran. Pedagang, pembeli, bahkan beberapa sosok yang tidak bisa ia sebut manusia. Mereka semua tersenyum. Senyum mereka terlalu lebar, terlalu lama, terlalu menakutkan. Raka mundur hingga punggungnya menyentuh kayu gerbang. Tubuhnya gemetar. Pemuda di sebelahnya menggeram pelan. "Mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja." Tiba-tiba, salah satu sosok dari kerumunan melangkah maju. Wanita tua yang sebelumnya menawarkan minuman. "Kau tahu aturannya," katanya, menatap pemuda itu dengan tatapan menusuk. "Sekali seseorang memasuki pasar ini, ia harus membayar harga untuk pergi." Pemuda itu menggertakkan giginya. Dia tidak tahu. Dia hanya tersesat. Wanita tua itu tertawa kecil. "Banyak yang tersesat. Tapi bukan berarti mereka bisa begitu saja kembali." Raka tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi ia bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Ia menoleh ke pemuda itu. Apa maksudnya? Apa yang harus dibayar? Pemuda itu menunduk sejenak, lalu menatap Raka dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Ada dua cara untuk pergi dari sini," katanya lirih. "Pertama, kau harus membeli sesuatu. Jika kau membeli sesuatu dari pasar ini, kau akan menjadi bagian dari perjanjiannya, dan mereka akan membiarkanmu pergi. Tapi..." Ia terdiam. "Tapi apa?" Raka mendesak. Pemuda itu menghela napas panjang. "Tapi yang kau bayar bukan uang." Raka menelan ludah. "Lalu apa?" Pemuda itu tidak menjawab, tetapi wanita tua itu tersenyum. "Kami menerima banyak bentuk pembayaran," katanya manis. "Ingatan, mimpi, bahkan nyawa." Jantung Raka hampir berhenti. Opsi pertama sudah jelas bukan pilihan. Ia tidak mau kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan kembali. Lalu, apa opsi kedua? Pemuda itu menatapnya, ragu-ragu. Opsi kedua adalah... Ia menoleh ke gerbang. "Kita bisa memaksa keluar. Tapi itu berbahaya." "Berbahaya bagaimana?" Raka hampir berteriak. Wanita tua itu tertawa kecil. "Karena jika kau memaksa keluar, mereka akan mengejarmu seumur hidupmu." Raka membeku. Ia menatap pemuda itu dengan ngeri. "Apa maksudnya? Apa yang terjadi jika aku keluar dengan paksa?" Pemuda itu menatapnya dalam-dalam. "Mereka akan selalu menginginkanmu kembali." Kata-kata itu membuat tubuh Raka menggigil. Jika ia memilih untuk kabur, maka sepanjang hidupnya ia tidak akan pernah benar-benar bebas. Di sekeliling mereka, para penghuni pasar mulai bergerak maju, perlahan-lahan. Pemuda itu menarik napas dalam. "Kita tidak punya waktu. Kau pilih cara pertama atau kedua." Raka merasakan kepanikan menyelimuti pikirannya. Apa yang harus ia lakukan? Membayar dengan sesuatu yang tidak ia ketahui? Atau melarikan diri dan dihantui selamanya? Pilihan itu harus dibuat sekarang. Karena jika tidak, ia akan selamanya menjadi bagian dari pasar gaib ini. Raka berdiri terpaku di depan gerbang kayu yang tertutup rapat. Tubuhnya gemetar, napasnya memburu. Di belakangnya, para penghuni pasar semakin mendekat, senyum mereka terlalu lebar, terlalu gelap. Ia harus memilih. Bayar dengan sesuatu yang tidak ia pahami, atau memaksa keluar dan dikejar seumur hidupnya. Pemuda di sampingnya menatapnya tajam. "Pilih sekarang," desaknya. Raka menggertakkan giginya.
Tidak ada waktu untuk ragu. Jika ia membeli sesuatu, ia tidak tahu apa yang akan diambil dari dirinya. Nyawa, ingatan, mimpinya, itu bukan risiko yang bisa ia ambil. Aku pilih keluar dengan paksa, katanya mantap. Pemuda itu mengangguk cepat, lalu menekan kedua tangannya ke gerbang. Bibirnya bergerak, seperti merapalkan sesuatu. Wanita tua itu tertawa kecil. Pilihan yang bodoh, katanya. Kau akan menyesal. Tiba-tiba, gerbang kayu itu mulai bergetar. Ada suara mendecit, seperti sesuatu yang berat mulai bergerak. Tapi sebelum gerbang itu terbuka, para penghuni pasar bergerak lebih cepat. Mereka menyerbu ke arah Raka dan pemuda itu. Raka hampir berteriak saat melihat tangan-tangan pucat menggapai ke arahnya. Jari-jari mereka panjang dan kurus, kuku-kuku mereka tajam. Mata mereka kosong, wajah mereka kini bukan lagi manusiawi. Pemuda itu menarik lengan Raka dan mendorongnya ke gerbang yang kini terbuka sedikit. Lari. Tanpa pikir panjang, Raka menerobos celah gerbang itu. Saat ia melewatinya, ada rasa sakit yang luar biasa menjalar di tubuhnya, seolah sesuatu menariknya kembali. Ia menjerit, tetapi terus memaksa maju. Dan kemudian, semua menjadi gelap. Saat Raka membuka matanya, ia terduduk di tanah. Udara dingin menerpa wajahnya. Ia melihat ke sekeliling. Tidak ada pasar. Hanya hutan. Pepohonan menjulang tinggi, cahaya matahari mulai menerobos dari sela-sela dedaunan. Ia masih di gunung. Jantungnya berdebar kencang. Ia menyentuh tubuhnya sendiri, memastikan bahwa ia benar-benar ada di sini, bahwa ia benar-benar keluar. Sebuah suara napas terengah di sebelahnya. Ia menoleh dan melihat pemuda itu duduk bersandar di pohon. Napasnya tersengal. Kita berhasil? Raka bertanya, suaranya nyaris bergetar. Pemuda itu mengangguk, tetapi ekspresinya tidak menunjukkan kelegaan. Ada sesuatu yang masih mengganggunya. Raka menelan ludah. Mereka tidak bisa mengejarku, kan? Pemuda itu menatapnya lama. Mereka tidak bisa masuk ke dunia ini, katanya, tapi mereka tidak akan melupakanmu. Jantung Raka mencelos. Maksudmu? Pemuda itu menatap ke arah pepohonan. Matanya tampak kosong, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa Raka lihat. Setiap malam bulan purnama, gerbang itu terbuka, katanya pelan. Dan mereka akan menunggumu. Raka merasakan darahnya membeku. Mereka akan selalu menginginkanmu kembali. Angin gunung berembus pelan, membawa suara-suara aneh dari kejauhan. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mungkin telah keluar dari pasar itu. Tapi ia tidak akan pernah benar-benar bebas. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.